Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irli Sifariswani dengan NIM 2003008 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi hasil penelitian saya yang berjudul Pemberdayaan Perempuan Melalui Home Industry Dapur Kue dan Catering Ray di RW 3 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen pembimbing, yaitu Dr. Ansori ALB MPD selaku dosen pembimbing 1, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini, dan kepada Dr. Nopi Widyastuti MPD selaku dosen pembimbing 2, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ada latar belakang masalah. Mengingat permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sandang, pangan, dan papan yang diiringi pula dengan meningkatnya jumlah penduduk. Maka berbagai upaya pengentasan kemiskinan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilaksanakan secara terpadu. Tujuan utama penyelesaian masalah yang dihadapi negara Republik Indonesia adalah pengentasan kemiskinan. Sebab dimensi kemiskinan merupakan salah satu cara keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Garis kemiskinan pada Desember 2021 tercatat sebesar 437.604 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 323.525 atau 73,93%, dan garis kemiskinan non-makanan sebesar 114.079 atau 26,7%. Data berikut berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Cimahi pada tahun 2022. Kenyataan di lapangan, khususnya di wilayah Kota Cimahi, banyak masyarakat yang masih menganggur. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa kesejahteraan umum di Kota Cimahi dapat digambarkan berdasarkan tingkat kemiskinan penduduknya, yaitu semakin rendahnya tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk di Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah mengembangkan usaha lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran dalam kehidupan lokal. Home industry merupakan salah satu usaha yang dilakukan di rumah. Usaha home industry dapat menyerap pengangguran dan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kegiatan pemberdayaan perempuan ini bersumber dari inisiatif ketua RW itu sendiri yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan kata lain pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini sebagai cara untuk menumbuhkan memiliki rasa tanggung jawab dan membangun dan mengembangkan program pemberdayaan di dalam masyarakat. Contoh aktivitas pemberdayaan perempuan yaitu home industry atau industri rumahan. Salah satu contoh home industry yang bergerak yaitu dalam bidang pembuatan makanan ringan atau kue dan makanan berat atau catering. Home industry ini sebagian besar pegawainya adalah ibu rumah tangga yang berada di sekitar home industry tersebut. Dengan adanya usaha ini menjadi penghasilan tambahan bagi para pegawai. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada pemberdayaan perempuan melalui home industry dapur kue dan catering ray. Diharapkan dengan melakukan penelitian ini, para perempuan yang terlibat dalam home industry dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Para perempuan juga dapat mengembangkan keterampilan dan kapasitas yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pemberdayaan perempuan dalam membantu kebutuhan hidup rumah tangga dengan meningkatkan ekonomi keluarga dapat memiliki dampak positif dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan keterampilan yang kuat, perempuan dapat menciptakan peluang ekonomi keluarga, dapat memberikan pengetahuan dan kepercayaan diri, memiliki kesempatan pekerjaan dan pengembangan karir. Yang kedua, banyaknya perempuan yang memiliki keterampilan namun kurang dikembangkan, di mana perempuan diharapkan untuk fokus pada peran rumah tangga yang dapat membatasi waktu dan energi yang dapat mereka alokasikan untuk mengembangkan keterampilan atau mengejar peluang pekerjaan.
dan ini juga dapat menahan potensi pengembangan keterampilan mereka. Ada pula para perempuan yang tidak percaya diri dan tidak mau mengulang kembali ketika membuat suatu makanan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan untuk para ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga. Selain memberdayakan perempuan, home industry ini memberikan pengembangan wirausaha dengan cara pemberdayaan keterampilan, seperti memberikan pemahaman tentang kewirausahaan dan mendorong para ibu rumah tangga untuk bisa mendirikan dan mengelola usaha mereka sendiri. Adapun rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Untuk rumusan masalah, bagaimana pemberdayaan perempuan melalui home industri dapur kue dan catering Ray di RW 3 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Untuk pertanyaan penelitian, bagaimana pemberdayaan perempuan melalui home industri di RW 3 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Bagaimana home industri dapur kue dan catering Ray di RW 3 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Bagaimana dampak pemberdayaan perempuan melalui home industri dapur kue dan catering Ray di RW 3 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan pemberdayaan perempuan melalui home industri di RW 3 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Yang kedua, mendeskripsikan home industri dapur kue dan catering Ray di RW 3 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Yang ketiga, mendeskripsikan dampak pemberdayaan perempuan melalui home industri dapur kue dan catering Ray di RW 3 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Yang pertama, adanya pengembangan keilmuan pendidikan masyarakat yang mendukung teori tentang pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan teori bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam. Untuk manfaat praktis, sebagai upaya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, meningkatkan keterampilan perempuan dalam mengelola kue dan makanan berat, senantiasa bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan perekonomian keluarga. Di bab 2 ada kajian teoretis. Yang pertama, pengertian pemberdayaan menurut Puput Paiko 2019, upaya terencana yang dirancang dengan tujuan untuk merubah masyarakat dari ketidakberdayaan menjadi berdaya, dengan menitik beratkan pada pembinaan potensi diri masyarakat yang dimilikinya sehingga masyarakat mampu untuk mandiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan perempuan menurut Okta Kurniawati 2023 diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk membantu perempuan untuk meningkatkan dan membangun kreativitas dan potensi yang dimiliki agar lebih memiliki akses yang luas dalam bidang ekonomi, sehingga mempunyai keterampilan dan mampu mengembangkan potensi yang ada di diri serta lingkungan, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Pengertian home industry menurut Arif Padiati 2011, home diartikan sebagai rumah, tempat tinggal, tempat menetap, atau sebuah kampung halaman, sedangkan industri diartikan sebagai suatu kerajinan, suatu usaha baik berupa usaha produk barang atau juga usaha kecil. Jadi, home industry merupakan suatu unit usaha yang berskala kecil yang bergerak dalam bidang industri atau usaha tertentu. Pengertian pendidikan masyarakat menurut Cameron White 2014 menjelaskan bahwa pendidikan masyarakat melibatkan peserta dalam pendekatan pendidikan berbasis masalah pada masyarakat lokal dan memfasilitasi hubungan lokal ke global. Konsep pendidikan masyarakat membawa banyak ide dan tema di dalam pemikirannya, termasuk berbasis tempat, berbasis lapangan dan lingkungan, layanan pembelajaran, dan pendidikan luar ruangan. Di bab 3 ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang digunakan untuk mengetahui atau mendeskripsikan kenyataan. Subjek pada penelitian ini yaitu pemilik home industry dan 10 karyawati home industry. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Bapak Ampi nomor 10B Gang Ardasim RT 1 RW 3, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk teknik pengolahan data yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data, ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil di bab 4 ada hasil penelitian berdasarkan data yang terkumpul di lapangan, disesuaikan dengan rumusan dan tujuan penelitian.
Berikut ini merupakan uraian deskripsi data mengenai pemberdayaan perempuan, home industry, dan dampak pemberdayaan perempuan. Untuk hasil penelitian pemberdayaan perempuan, berdasarkan hasil dan pengolahan data yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara bersama pemilik dan karyawan home industry mengatakan bahwa alasan pemilik mengajak ibu rumah tangga agar mendapatkan penghasilan mandiri, waktu yang produktif, dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki para karyawan agar mendapatkan penghasilan. Dan para karyawan merasakan sangat terbantu dalam hal ekonomi, meningkatkan kemampuan dan juga semangat dalam bekerja. Untuk hasil penelitian home industry berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara mengatakan bahwa pemilik home industry selalu mengutamakan kualitas produk. Untuk inovasi produk selalu melibatkan karyawan. Cara memasarkan produk dijual tidak hanya di media sosial dan mulut ke mulut saja, tetapi sudah mempunyai e-katalog sendiri. Untuk hasil penelitian dampak pemberdayaan perempuan berdasarkan hasil dari pengolahan data dan yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara mengatakan bahwa para karyawan merasa terbantu dalam segi ekonomi walaupun penghasilannya tidak menentu. Bukan hanya itu saja, mereka juga mendapatkan kemampuan keterampilannya dan juga perubahan sosial. Untuk di bab 5 ada kesimpulan. Untuk yang pertama, pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemilik home industry agar para ibu rumah tangga dapat berdaya. Dan yang disarankan para ibu rumah tangga pun demikian. Ada tambahan lain, seperti bisa mendapatkan ilmu, keterampilan, mampu mengembangkan kemampuan, dan menambah wawasan. Bukan hanya itu saja, mereka pun mendapat penghasilan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Para ibu rumah tangga sangat semangat karena mereka juga menginginkan diri mereka berkembang. Untuk yang kedua, home industri dapur kue dan catering Ray ini selalu mengutamakan kualitas produknya. Dan bukan hanya itu saja, pemilik home industri juga menjaga komunikasi dengan para pelanggannya. Langkah-langkah untuk merangsang kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh pemilik dengan mencoba hal-hal baru atau masakan yang baru karena pemilik tidak membatasi para karyawan untuk berinovasi. Untuk terakhir, dampak pemberdayaan perempuan setelah bergabung dengan home industry ini dapat terbantu dalam segi ekonomi, keterampilan, dan juga ada beberapa yang merasakan perubahan sosial. Bukan hanya itu saja, mereka pun merasa sangat senang dan semangat pada saat bekerja. Adapun saran bagi pemilik home industry lebih ditingkatkan kembali mengenai program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi ibu rumah tangga. Kemudian ditambahkan juga dalam bentuk pembentukan karakter untuk para ibu rumah tangga. Bukan hanya itu saja, saling berkoordinasi atau diskusi dengan para ibu-ibu mengenai hal-hal yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Yang menjadi kekurangan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemilik home industri dan kelebihan bisa ditingkatkan lagi untuk lebih konsisten. Saran bagi para ibu-ibu lebih giat lagi dalam menjalankan programnya karena di satu sisi pemilik industri sudah membuka fasilitas bagi ibu-ibu untuk mengembangkan potensi dirinya dan juga menjadikan home industri ini sebagai penambah penghasilan bagi kenaikan taraf ekonomi keluarga. Lebih ditingkatkan kembali hal-hal yang bersifat memajukan organisasi ini atau home industry ini demi terwujudnya tujuan dari home industry ini yang bisa membantu semua ibu-ibu dalam bentuk pemberdayaan ibu rumah tangga atau pemberdayaan perempuan. Saran bagi warga sekitar atau masyarakat sekitar, semoga masyarakat sekitar lebih peka terhadap home industry ini, jadi masyarakat harus bisa membantu program ini agar terus berkembang. Itu juga bisa menjadi sebuah support bagi para ibu-ibu yang menjalankan program, karena produk dari yang dihasilkan oleh ibu-ibu dimanfaatkan kembali sumber dayanya oleh masyarakat sekitar. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak kepada orang-orang yang terlibat dalam pengerjaan tugas akhir saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.